menit lagi kita akan menuju live. Jadi inilah debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan mengundang pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024 untuk naik ke atas panggung. Inilah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Yohanes Sema, SIM MSD, dan Ibu K. Natalia Prianto. Pasangan calon gubernur hadirin mohon tenang, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Buruh. Selamat datang kami ucapkan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1. Selanjutnya, inilah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur nomor urut 2, Bapak Emmanuel Belkede. Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Solidaritas Indonesia. Selamat datang kepada pasangan calon gubernur dan wakil nomor 2. Nusa Tenggara Timur nomor urut 3, Bapak dan Bapak Adrian SPMSI. Oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kami ucapkan selamat datang kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 3. Hadirin mohon tenang. Pada debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024 terdapat 3 panelis. Kami mohon berkenan panelis untuk naik ke atas panggung saat kami sebut namanya. Dr. Rudy Rohi, SH, MSc, Staf Pengajar Prodi Politik Fisip Universitas Nusa Cendana. Selanjutnya, Dr. Laurentius P. Sairani, MPA, Ketua Divisi Riset Demokrasi dan Kebijakan Publik Medical Affairs. Dr. Deci KER Ruban SHMU, Koordinator Pusat Studi HAM, Gender, Anak, dan Kependudukan LP2N Universitas Nusa Cendana. Selanjutnya hadirin dan pemirsa, penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kami persilakan koordinator panelis Dr. Rudy Rohi, SH, MSI untuk menyerahkan hasil rumusan panelis. Terima kasih.
selanjutnya kami persilakan Bapak Jeffries Poituna dan para panelis untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kami akan perkenalkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Yohanes Franciscus Lema, SIP MSI, dan Ibu J. Natalia Suryanto. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 memiliki visi NTT bangkit melejit, berdaya saing, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur nomor urut 2, Bapak Emmanuel Elgiades Natalena, SSI APT, dan Bapak Dr. Andes Doni Asanova MO. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini memiliki visi NTT sehat, cerdas, maju, sejahtera. Berikutnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur nomor urut 3, Bapak Simon Petrus Kamasi dan Bapak SEMSI. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 memiliki visi NTT siaga, mewujudkan masyarakat bermartabat yang mandiri, maju, adil, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk menempati tempat duduknya kembali. Pada sesi pertama, kita akan mendengarkan visi dan program kerja masing-masing pasangan calon. Dalam penyampaian, para calon dapat memakai pemaparan dalam bentuk gambar dan materi presentasi, namun bukan dalam bentuk video atau gambar yang bergerak. Kesempatan pertama akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Untuk itu kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan program kerja. Kami persilakan kepada Bapak Yohanes Franciscus Lema dan Ibu J. Natalia Suryanto untuk maju ke podium. Waktu Anda 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Selamat malam, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saya cintai, yang kami berdua banggakan dan juga hormati, Paslon 2 dan Paslon 3 yang kami hormati. Tema debat perdana pada malam hari ini adalah mengenai pelayanan publik. Tema ini sangat penting karena selain melakukan, menjalankan pembangunan dan pemberdayaan rakyat, fungsi utama dari pemerintah adalah melahirkan, menghadirkan pelayanan publik yang prima. Memimpin berarti melayani. Pemimpin sejatinya adalah pelayan. Maka pilkada ini merupakan ajang dan mekanisme demokratis untuk memilih pelayan rakyat. Itu mengapa dalam program pertama ANSI dan JEN, dalam 5 program NTT Menyala, kami menempatkan NTT Bersih Melayani sebagai program pertama. Fokus dari NTT Bersih dan Melayani adalah menghadirkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan tentu berorientasi melayani. Masyarakat NTT, kami hadir untuk menjadi pelayan bagi Anda sekalian. Dan untuk mewujudkan hal ini, maka pemimpin harus memimpin proses transformasi birokrasi, sehingga kemudian bisa menghadirkan birokrasi yang memenuhi 4 spirit dan kualifikasi. Pertama, birokrasi yang bersih, bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan konflik of interest. Birokrasi yang transparan,
terbuka dan mudah diakses oleh publik. Birokrasi yang akuntabel, yang selalu rutin dan berkala memberikan laporan hasil kinerja kepada masyarakat, sang empunya kedaulatan rakyat ini. Dan terakhir, keempat, birokrasi yang profesional. Profesionalisme seorang birokrat adalah hadir menjadi pelayan publik. Saya telah menjalankan semua ini saat menjadi anggota DPR RI. Secara rutin, setiap 6 bulan sekali, saya memberikan laporan kinerja sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat NTT. Saya juga tidak pernah sekalipun menerima uang yang tidak ada potongan pajaknya. Inilah yang disebut dengan integritas seorang pemimpin dan pejabat publik. Dan hari ini NTT membutuhkan hal ini. Kalau kita bicara tentang pelayanan publik, latar belakang saya adalah politisi dengan latar belakang perusahaan. Kita harus belajar dengan kultur perusahaan, di mana customer itu adalah raja. Perusahaan itu mengikuti apa kata raja. Tapi itu belum sepenuhnya diadopsi di birokrasi, di mana rakyat itu sebenarnya adalah raja yang sesungguhnya. Sehingga pemimpin seharusnya menjadi pelayan bagi masyarakatnya. Jadi kita bukan pemimpin yang pamer kesombongan, kita pemimpin yang melayani rakyat. Kalau di korporasi atau di perusahaan ada yang namanya good corporate governance, maka untuk birokrasi harus ada good government governance. Kata kuncinya adalah keteladanan kepemimpinan. Jika pemimpinnya bersih, maka birokrasinya tidak berani tidak bersih. Dan birokrasi bersih pasti berorientasi menjadi pelayan publik. Dan melayani secara prima dan berkualitas akan menghadirkan sesuatu yang sangat mahal dalam politik. Apa itu? Trust publik. Dan trust publik ini akan mendapatkan dukungan luas masyarakat dan juga dunia usaha. Lapangan kerja akan terbentuk. Bapak Mama, kami hadir untuk memberi diri menjadi pelayan publik bagi rakyat Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 2 untuk menyampaikan visi, misi, dan kepada Bapak Emmanuel Metianes Magalena dan Bapak Joni Asadoma. Waktunya 5 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam baik dan salam sejahtera. Yang saya hormati pasangan nomor urut 1 Pak Ansi dan Bu Jen, nomor urut 3 Pak Simon dan Pak Andre Garu, beserta semua tamu undangan yang kami banggakan. Saya dan Pak Joni Asadoma mengucapkan juga selamat bertemu kepada seluruh masyarakat NTT yang hadir di ruangan ini maupun yang memantau dari seluruh NTT dan seluruh tanah air. Bapak Ibu sekalian, kita hidup di Kepulauan Pulau Bangora yang merupakan pintu gerbang paling selatan dari Republik Indonesia. Kita terkadang cuma melihat timur barat, tapi utara selatan juga itu adalah salah satu bagian dari geografis Indonesia yang harus juga kita lihat bahwa bagian selatan Republik ini menjadi penting. Dan kita sama-sama tahu bahwa setelah 66 tahun NTT berdiri, kita masih sangat tertinggal, cukup tertinggal dari daerah lain, di mana saat ini NTT masih berada pada peringkat keempat sebagai daerah termiskin di tanah air. Dari 3 ke 4 itu karena Papua mekar, gitu. Ada 6 provinsi yang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada titik inilah kemudian kami melihat bahwa tema malam hari ini yang ingin kita bahas bersama ini sesuai dengan visi misi kami, ingin membangun bahwa NTT ke depan ini harus dia lebih maju, lebih sehat, lebih cerdas, sejahtera, berkelanjutan. Kami lihat bahwa
peran birokrasinya sangat penting. Dia harus betul-betul sesuai undang-undangnya itu, dia membangun, dia melayani, dan dia melakukan pemberdayaan. Pada 3 titik ini, Melki Joni, pasangan nomor 2 ini, kami pastikan bahwa semuanya akan kami kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok pemerintah Provinsi NTT. Paling tidak, pada jabatan kami di masa lalu, sebagai ketua Panjang Kesehatan, salah satu sudah kami kerjakan adalah memastikan agar teman-teman tenaga kesehatan itu tidak lagi repot mereka ketika ngurus STR. Undang-undang ini kami putuskan bersama dengan pemerintah, membebaskan STR agar mereka juga bisa melayani masyarakat dengan baik. Sepanjang kami juga DPR RI, misalnya kami juga coba melakukan apa yang menjadi spirit dari pelayanan birokrasi ini. Kami juga menjadi bagian dari pemerintah pusat. Kami sudah mendorong agar kira-kira masuk 3 triliun rupiah bagi NTT untuk pembangunan rumah sakit umum pusat Benboy. Rumah sakit umum pusat Benboy ini sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat NTT. Kita tidak perlu lagi keluar NTT, kita cukup di NTT untuk mendapatkan tempat wisata yang berkualitas. Juga 30 balai latihan kerja yang juga sudah tersebar di seluruh NTT dengan baik, sudah membantu banyak tenaga kerja kita untuk melatih diri di NTT maupun bekerja di luar negeri, maupun juga untuk terpenuhnya BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerjaan. Kami sudah juga berbagai kesempatan kami sampaikan bahwa kita mendorong untuk adanya 100.000 pekerja bisa kita jangkau dengan BPJS Tenaga Kerjaan. Dan terutama juga adalah kami juga terus mendorong agar birokrasi ke depan memastikan bahwa hilirisasi produk non tambang bisa kita dorong untuk memastikan bahwa ada penambahan uang yang diberikan oleh rakyat untuk negara. Untuk itu, untuk sektor lain akan pada Kakak Joni Silakan. Reformasi birokrasi akan menjadi langkah penting untuk memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan bebas korupsi serta pembangunan yang berkualitas. Kami pastikan kesejahteraan para ASN sebagai ujung tombak dari birokrasi, di mana kami menjamin bahwa PPP yang selama ini tersendat-sendat akan kami salurkan ketika sebagai Kapolda NTT, tindak pidana perdagangan orang serta kekerasan dan pelecehan seksual sudah menjadi masalah. Langkah-langkah serius kami ambil untuk menangani masalah tersebut. Pada tahun 2003 kami berhasil menetapkan 53 orang sebagai tersangka kasus TPPO. Dengan menggunakan pengalaman saya di Polri, kami berkomitmen untuk memprioritaskan pendekatan pencegahan dan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk di dalamnya kepala desa. Karena itu mari kita bekerja sama membangun NTT maju, sejahtera, cerdas, dan berkelanjutan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor 3 dan program kerja. Dipersilakan Bapak Simon Petrus Tamlasi dan Bapak Adrianus Galuh. Waktu Anda 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Selamat malam para hadirin. Paslon 1, Paslon 2 yang saya hormati, dan selamat malam untuk seluruh warga NTT yang saya cintai di rumah masing-masing secara langsung menonton debat ini. Izinkan saya menyampaikan bahwa visi paket siaga adalah NTT siaga mewujudkan masyarakat bermartabat yang maju, mandiri, adil, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk melaksanakan visi ini, kami melaksanakan 8 visi yang memang nanti akan saya highlight sesuai dengan tema kita malam ini, bahwa asta misi untuk mewujudkan maka diturunkan dalam misi, yaitu siaga infrastruktur, siaga ekonomi, siaga tata kelola. Dalam hal ini transformasi tata kelola pemerintahan yang accountable, berintegritas, inovasi dan adaptif. Kemudian siaga hukum, mewujudkan supremasi hukum dan demokrasi yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas. Yang kelima, siaga sosial budaya dan lingkungan. Keenam, siaga kesehatan dan pendidikan. 7, siaga wilayah.
8 siaga berkelanjutan. Untuk mengeksekusinya ada nawa aksi dari siaga. Yang pertama, siaga air dan energi. Kami menitikberatkan dalam nawa aksi siaga air dan energi serta mendukung program strategis nasional swasembada pangan dan swasembada energi, sekaligus mewujudkan potensi energi baru terbarukan di NTT, yaitu Sumba Iconic Island, Flores Geothermal Island, dan Timur Biomass Island, di mana penggunaan energi ini untuk kesejahteraan masyarakat NTT. Yang berikutnya siaga kesehatan, siaga pendidikan, siaga ekonomi, siaga infrastruktur, siaga pertanian, kelautan dan perikanan, siaga budaya dan pariwisata. Dan sesuai dengan tema malam ini, maka dalam siaga hukum kami akan pastikan hukum menjadi panglima dalam pemberantasan KKN, human trafficking, praktek ilegal di bidang kelautan, perikanan, kehutanan, tambang dan lainnya. Selanjutnya, siaga tata kelola pemerintahan. Kami akan memimpin bersama 12.989 orang ASN sebagai pasukan siaga dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan ASN yang proaktif, inovatif, profesional, disiplin, dan kami akan pastikan bahwa 12.989 ASN ini akan terjamin kesejahteraannya. Maka dalam kaitannya dengan tema malam ini, saya dan Pak Andre akan memimpin perubahan NTT dengan reformasi birokrasi tematik, khususnya air dan energi baru terbarukan, inovasi pelayanan bidang kesehatan, fokus pada penanganan stunting, lalu kemiskinan, kemudian pendidikan, dalam rangka inovasi pelayanan pemerintah NTT yang mandiri pangan, energi, dan fiskal untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan NTT. Silakan tambahkan. Bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih? Tentu ya kita butuh kolaborasi ya, antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat atau teritori. Sehingga tekad kami adalah kita bahu membahu dan kerja bersama tanpa sekat. Jika tidak kelompokkan birokrasi, tidak kelompokkan pengusaha, ya, tidak kelompokkan rakyat. Mari bahu membahu membangun NTT agar lebih maju dan mandiri dan sejahtera. Terima kasih. Selamat malam. Baik, waktu Anda masih tersisa. Siaga, siap menang dan siap memimpin. Ingin dilanjutkan atau cukup? Baik, terima kasih dahulu. Pada segmen berikutnya kami akan memperdalam visi, misi, dan program kerja dari para calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah disampaikan tadi. Tetap bersama kami di debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Ada 3 calon gubernur, kami persilakan untuk maju ke podium. Hanya calon gubernur Hanya saja. calon gubernur saja. Baik, hadirin dan pemirsa, pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dengan calon gubernur nomor urut 1, Bapak Yohanes Franciscus Lema. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Rudi Rohi untuk mengambil pertanyaan di dalam forum. Silakan diperlihatkan kepada hadirin dan moderator. A. Hadirin dan pemirsa, pertanyaan subtema pada segmen ini berada pada visual A nomor 4. Kami akan mengambil pertanyaan A4. Baik, masih disegel untuk menjamin kerahasiaannya. Masih tersegel, Bapak-bapak. Baik, mohon kepada para calon
tidak ada pengulangan pertanyaan. Kepada calon gubernur nomor urut 1, pertanyaannya, data Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023 menunjukkan tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di NTT secara nasional berada di urutan ke-29 dari 34 provinsi dengan nilai C. Pada saat yang sama, karakter NTT sebagai daerah lahan kering, kepulauan, dan berletak di perbatasan Pasifik memerlukan inovasi pelayanan publik yang kontekstual dengan corak masyarakat dan daerah. Pertanyaannya, apa inovasi dan strategi paslon untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di satu sisi dan pelayanan yang kontekstual dengan corak masyarakat dan daerah lahan kering, kepulauan, dan perbatasan di sisi lain? Kami persilakan untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Pemimpin atau leader sejatinya adalah pionir, perintis untuk melakukan inovasi dan kreasi menuju proses transformasi. NTT kita tahu sebagai provinsi kepulauan. Tentu secara geografis ini tidak mudah. Maka inovasi yang harus dilakukan adalah menghadirkan unit-unit pelayanan publik yang bisa menjangkau masyarakat. Minggu lalu saya berada di Kabupaten Sika. Di sana saya bertemu dengan para nelayan di Wuring. Mereka mengeluhkan tentang sulitnya mengurus perizinan SIPI dan SIUP. Mereka harus pergi ke Larantuka, Flores Timur, atau terbang ke Kupang. Tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan mengeluarkan biaya yang besar. Maka, jika masyarakat NTT memberikan kepercayaan kepada ANSI dan JEN, kami akan menerapkan sistem pelayanan publik jemput bola. Ini adalah sebuah cara untuk menghampiri, memberikan pelayanan publik kepada para nelayan. Kita perlu mengerti bahwa para nelayan adalah mereka masyarakat yang sulit juga mengakses, menggunakan teknologi-teknologi. Karena itu, kita harus bisa menyiapkan pegawai-pegawai atau staf-staf kita, bahkan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk bisa membuka desk yang memberikan ruang pelayanan kepada mereka. Bahkan kita datang untuk mencatat segala kebutuhan dan keluhan mereka. Saya kembali lagi, kami hadir untuk menjadi pelayan bagi rakyat Nusa Tenggara Timur. Pelayan yang prima adalah pelayan yang hadir untuk menyelesaikan persoalan secara cepat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Calon Gubernur nomor 2 Bapak Immanuel Melkiades Lakalena untuk menanggapi jawaban dari Calon Gubernur nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Birokrasi kita mesti disiapkan dulu dengan baik sebelum mereka didorong untuk bekerja di lapangan. Kami percaya bahwa semua birokrasi yang ada di NTT ini 12.000 dan ada lagi yang kemudian menjadi honorer di NTT ini 13.000 sekian. Mereka mempunyai spirit yang bagus untuk melayani Nusa Tenggara Timur. Kita mulai dari pemimpin. Kami pastikan bahwa kalau kami misalnya menjadi gubernur dan wakil gubernur NTT diikuti oleh Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan berada lebih banyak di kantor. Saya dan Joni Asadoma akan banyak turun ke lapangan bersama dengan seluruh birokrasi Nusa Tenggara Timur. Kita langsung ke lapangan. Setelah kita putuskan berbagai aksi lapangan, kita harus ke lapangan untuk bersama dengan mereka melayani masyarakat dengan baik. Kami juga akan membuka dan kami pentingnya juga adalah membuat agar kita punya tempat yang bisa melayani rakyat secara langsung. Kami menawarkan sebuah platform meja rakyat, Melki Joni bersama rakyat untuk bisa menyerap langsung apabila ada masukan aspirasi dari rakyat. Selanjutnya calon Gubernur nomor urut 3 Bapak Simon Petrus Kamlasi untuk menanggapi jawaban dari calon Gubernur nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Paket siaga mempunyai ide untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh paslon 1 tadi, bahwa ini
yang disampaikan tadi adalah bagaimana pelayanan. Pertanyaannya tentang kepatuhan tadi. Sebenarnya kepatuhan itu ada hubungan dengan penegakan aturan dan yang sifatnya mengatasi dan juga yang sifatnya pencegahan. Jadi kita mulai dari edukasi secara komprehensif di semua tingkatan, dan kita punya tatanan sosial yang sebenarnya bisa kita padukan, keagamaan, ya lembaga-lembaga yang terkait dengan ini untuk menyadarkan masyarakat, dibantu dengan digitalisasi. Kita sudah canggih sekarang untuk membantu mengatasi, membuat masyarakat jadi patuh. Dan yang berikutnya adalah keteladanan para pemimpin. Itu yang kunci utama untuk meningkatkan kepatuhan. Terima kasih sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon gubernur nomor urut 1 Bapak Yohanes Fransiskus Lema untuk berespon tanggapan kedua calon gubernur yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Tema debat kita malam hari ini adalah pelayanan publik. Dan masyarakat kita secara umum dikategorikan menjadi 2 kualifikasi secara umum. Pertama, mereka yang melek teknologi dan bisa mengakses teknologi secara mudah. Kami siapkan yang namanya digitalisasi pelayanan publik. Semuanya tersedia. Tetapi hari ini kita juga bisa melihat dan menyaksikan. Saya saat menjadi anggota DPR RI di Komisi 4 kerap kali bertemu dengan petani, peternak, dan nelayan. Itu adalah mereka adalah masyarakat yang juga membutuhkan pelayanan publik secara cepat, tetapi sangat sulit untuk mengakses informasi dan memasukkan data-data mereka untuk mengurus kartu tani misalnya, atau mendaftar aplikasi Kusuka. Itu tentu tidak mudah. Maka yang kami lakukan adalah sistem jemput bola. Apa yang kami gagas, digitalisasi kombinasi dengan jemput bola, ini adalah solusinya. Baik. Terima kasih. Dan kita beralih ke pertanyaan kedua untuk calon gubernur nomor 2 Bapak Immanuel Mercedes Lakalena. Untuk itu kami persilakan panelis Ibu Deji GER Tuban untuk mengambil pertanyaan di dalam fishbowl A. Nomor 3. Oke. A3. Baik, apa masih tersegel sebagai Anda juga para paslon, rahasianya masih terjaga, dan kami akan kembali kepada calon gubernur untuk mendengarkan secara seksama, karena pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali dan tidak akan diulang. Pertanyaan untuk Bapak Immanuel Mercedes Lakalena. Salah satu persoalan serius di dalam reformasi birokrasi adalah gagalnya birokrasi bergerak responsif dan adaptif terhadap kondisi sosiologis saat ini maupun tantangan masa depan, terutama kita menghadapi dan memitigasi krisis yang ditimbulkan oleh bencana alam maupun non-alam. Pertanyaannya, apa strategi dan inovasi paslon untuk mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap krisis akibat bencana alam maupun non-alam saat ini maupun di masa depan? Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Birokrasi sejatinya adalah salah satu dari kantong ataupun kelompok yang memiliki sumber daya yang luar biasa di Nusa Tenggara Timur. Sejauh pemimpin bisa bersama birokrasi yang dipimpinnya itu untuk bergerak bersama, kami pastikan bahwa birokrasi NTT akan menjadi sebuah kapal besar yang membawa perubahan di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, pemimpin dan birokrasi harus dirangkat. Kami pastikan bahwa dengan tujuan yang memimpin Nusa Tenggara Timur, kami akan mendorong agar seluruh birokrasi di NTT ini akan dipersiapkan untuk berbagai situasi normal maupun krisis. Di saat normal seperti apa, di saat krisis itu seperti apa. Kita lihat waktu zaman Seroja kemarin, kita cukup terganggu ketika bencana itu datang, COVID dan sebagainya. Butuh banyak bantuan untuk kita bergerak bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa memang kita mesti melatih, kita mesti bersama birokrasi kita agar
bisa melewati situasi dengan baik. Untuk itu kami pastikan bahwa di masa Melki Joni memimpin NTT, kita akan sangat rutin nanti mempersiapkan dengan baik agar ada pelatihan, ada pembekalan yang kita persiapkan bagi para generasi kita untuk bisa mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi di seluruh Indonesia atau di dunia dengan baik. Di mana kalau kita bicara soal misalnya tentang mitigasi bencana alam misalnya, kita juga butuh bagaimana agar bersama dengan teman-teman yang memang bergerak di bidang ini, kita berikan pelatihan dan kita persiapkan mereka untuk menangani dengan baik. Perubahan alam seperti COVID kemarin misalnya, kita juga siapkan mereka juga untuk bisa bersiap untuk menangani berbagai bencana dengan baik. Dan untuk itu seluruh proses depan ini melalui sebuah pelatihan yang kita buat bersama-sama, dan pemimpin Melki Joni pastikan juga bahwa kami akan bersama dengan mereka untuk melakukan pelatihan ini, mempunyai mimpi bersama agar kita bisa melayani masyarakat di saat apapun. Dan kami pastikan bahwa ketika mereka bekerja, Melki Joni juga menjadi contoh untuk turun ke lapangan dengan baik. Sepanjang saya dokter RI, kami paling rutin masuk ke semua desa bersama mereka. Debat masih berlangsung. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor 1 Bapak Yohanes Franciscus Tema untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor 2. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. NTT ini supermarketnya bencana. Banyak potensi bencana bisa terjadi di NTT ini, dan kita semua sudah mengerti soal ini. Karena itu tidak bisa ditawar-tawar. Yang namanya birokrasi dan pemerintahan harus memiliki kesadaran hirauan terhadap potensi ancaman bencana ini. Karena itu dalam penyusunan anggaran harus dialokasikan anggaran secukupnya. Kita juga perlu menyiapkan brigade waspada bencana yang secara rutin memberikan edukasi dan pelatihan kepada mereka yang kita siapkan untuk bisa menjadi tenaga-tenaga yang melakukan rescue atau unit reaksi cepat, melakukan evakuasi, melakukan renovasi dan rehabilitasi. Singkatnya, kebijakan hak penganggaran dan juga kebijakan perlindungan rehabilitasi itu harus dilakukan. Waktunya sudah habis, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor 3, Bapak Simon Petrus Kamlasi, untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor 2. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Dari nama pasangan kami sudah siaga. Kami dan pengalaman siaga ini sudah saya alami mulai dari letnan 2 sampai kolonel sampai brigade jenderal, dan itu akan saya manifestasikan dalam readiness-nya provinsi ini yang biasa saya pimpin. Dan terkait TNI, Polri, BPBD, tidak ada kata lain selain 24 jam siaga untuk rakyat. Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya itu sudah jelas dengan tugas masing-masing, dan pengalaman untuk mengatur ini siapa berbuat apa, early warning system sampai kepada mitigasi dan penanganan, itu adalah perfeksionis yang ada dalam diri saya yang akan saya tawarkan untuk rakyat NTT. Bencana alam muncul sering di NTT, tapi pemimpin yang menghadapi itu dan siap dan sering adalah paket siaga. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon gubernur nomor 2, Bapak Immanuel Hentkianes Lagalena, untuk respon tanggapan 2 calon gubernur yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit dari Anda berbicara. Kami persilakan. Dari 2 pasangan calon yang lain, prinsipnya sama ya dengan saya, bahwa kita mempersiapkan birokrasi kita untuk mempersiapkan dan menghadapi bencana dengan baik. Dan paling penting adalah Melki Joni menawarkan agar di masa kami memimpin NTT, setiap OPD itu dia harus mempunyai semacam mitra, baik itu swasta ataupun NGO, yang memang itu sesuai dengan karakter, sesuai dengan bidang tugasnya. Dan kami pastikan bahwa kalau kita bicara di sektor ekonomi, kami akan minta mitra OPD kami bermitra dengan tentu mitra di bidang ekonomi. Khusus di bidang kebencanaan ini, pasti seluruh, baik itu dari mulai pusat, BNPB, BNPB, TNI Polri, dan semua institusi yang punya pengalaman untuk mengurus kebencanaan ini,
akan kami ajak bekerjasama untuk mempersiapkan birokrasi kita siap dalam kondisi apapun, bencana, ekonomi, dan sebagainya. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan ketiga untuk calon gubernur nomor 3 Bapak Simon Petrus Kamlasi. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Laurentius P. Sairadi untuk mengambil pertanyaan di dalam fishbowl A. Pertanyaan A2. Kami akan mengambil amplop A2. Amplop masih tersegel untuk menjamin kerahasiaannya. Sekali lagi kami ingatkan, pertanyaan hanya akan dibacakan sekali. Mohon didengarkan dengan seksama. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor 3, politik klientelisme berbasis identitas maupun materialitas di dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan daerah membentuk pola politik balas jasa dan balas dendam yang menyebar ke berbagai sektor sebagai persoalan serius, mulai dari persoalan distribusi jabatan, promosi eselon, mutasi birokrasi, hingga pengelolaan proyek pembangunan milik pemerintah. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk menyelesaikan sederet persoalan ini? Silakan menjawab. Waktunya 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara, kami silakan. Reformasi birokrasi itu ada 3 langkah. Yang pertama transformasi bidang organisasi, transformasi sumber daya manusia aparatur, dan transformasi dalam pelayanan publik. Nah, khusus untuk sumber daya aparatur itu jelas paket siaga ke depan itu akan menerapkan the right man on the right place, on the right job, on the right time. Yang berikut, bahwa kami akan menerapkan tanpa pandang bulu dan reward and punishment. Itu menjadi dasar. Bagi yang mendapatkan penghargaan harus dihargai, bagi yang memang harus memiliki konsekuensi kekurangan kita perbaiki. Yang berikut, bahwa sistem eselonisasi semuanya sudah ada aturannya, maka dengan serius kita lakukan. Karena dengan aturan-aturan, parameter-parameter untuk menilai tingkat kemampuan orang masing-masing pegawai negeri itu ada dan tinggal kita laksanakan. Selanjutnya tentang balas jasa dan semua ini akan dilihat oleh rakyat. Dan karena dilihat oleh rakyat, kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau memang orangnya berkompeten, ada aturannya, ada caranya, silakan. Itu ditempuh. Dan paket siaga tidak akan dan jauh dari balas jasa. Kami sudah siap untuk melepas semuanya dan mengorbankan apa yang kami miliki untuk seluruh masyarakat NTT. Demikian. Baik, cukup. Terima kasih. Kami persilakan calon gubernur nomor 1 Bapak Yohanes Franciscus Rema untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor 3. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Ansi dan Jen, pastikan bahwa hutang kami hanya pada rakyat. Kami tidak akan terjebak pada konflik of interest oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini yang membuat kami merdeka untuk menerapkan merit system dalam proses rekrutmen dalam jajaran atau struktur birokrasi. Kami juga menyiapkan yang namanya MATA ASN, Manajemen Talenta ASN, sebagai sebuah cara dan mekanisme untuk melakukan penelusuran terhadap integritas, kapasitas, dan juga rekam jejak dari staf-staf yang ada. Kata kuncinya kembali kepada keteladanan pemimpin. Jika pemimpin tidak terjebak pada konflik of interest, maka apapun yang dilakukan semuanya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
gubernur nomor urut 2, Bapak Immanuel Melkiades Lakalena, untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami silakan. Baik, kami dengan spirit Ayo Bangun NTT merasa bahwa kita jangan terjebak di kolam kecil di NTT saja. Banyak potensi NTT ini yang bisa pertama bantu NTT dari segi birokrasi, dan juga kita bisa bawa orang NTT juga keluar dari NTT. Kami pastikan bahwa kita dapat terjebak soal-soal semacam ini di NTT. Merit system tentu pasti, tapi kita juga harus mendorong agar daripada numpuk di sini, apabila ada anak-anak bagus dari NTT itu bisa kita kirim mereka kemana-mana. Kita bisa tahu dari kementerian lembaga di pusat, kita tahu mereka di sana, dan saya pastikan itu bukan baru kita buat, bukan baru kita, sudah kita laksanakan sekarang. Sudah kami laksanakan sekarang bagaimana kita dorong agar anak-anak NTT yang bagus masuk di kementerian ini, lembaga ini, bahkan di lembaga internasional kita kerjain. Kita kerjakan keluar. Jadi jangan hanya terjebak di NTT. Tentu kita merit system itu pasti itu protapnya begitu. Tapi kita harus buka ruang agar anak-anak NTT yang bagus ini bisa masuk di birokrasi nasional, bahkan internasional. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali ke Gubernur nomor 3, Bapak Simon Petrus Kamlasi, untuk merespon tanggapan 2 calon gubernur yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Pemerintahan yang dijalankan dengan bebas dari KKN itu tentunya akan dengan sendirinya menjawab pertanyaan panelis tadi, bahwa kita akan tanpa balas jasa, kita akan melaksanakannya dengan bersih. Indikator-indikator sudah ada, dan ke depan tentu dalam reformasi birokrasi yang nilainya sekarang kita sudah pada kondisi baik, sekarang 66,18, itu akan pakai siaga kita, karena beberapa cara dan panduan sudah ada, diantaranya yang ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan optimis kami akan berbanding luruskan dengan kesejahteraan aparatur, maka dalam pelaksanaan tugas-tugasnya akan bersih dan optimistik, bisa melaksanakan produktivitas pembangunan dengan sebaik-baiknya. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Kita berikan apresiasi. Kami persilakan kepada para calon gubernur untuk kembali ke titiknya masing-masing. Hadirin dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Satu setengah menit lagi kita akan menuju live. Jadi kami mohon untuk tetap tenang. 1,5 menit lagi kita akan menuju live. Mohon izin Bapak Ibu penghubung paslon 1. Hadirin dan pemirsa, pada segmen ketiga ini calon wakil gubernur akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Bagi menjawab pertanyaan, masing-masing calon wakil gubernur juga diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur lain. Untuk memastikan debat berlangsung adil, pertanyaan masing-masing
subtema akan kembali diundi. Pada segmen sebelumnya undian pertanyaan berasal dari fishbowl A, maka pada segmen ini pertanyaan berasal dari fishbowl B. Pada ketiga calon wakil gubernur kami persilakan untuk maju ke podium. Baik. Hadirin sekalian, pendalaman visi misi program kerja akan dimulai dengan calon wakil gubernur nomor urut 1, Ibu J. Natalia Suryanto. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Laurentius P. Sarinani untuk mengambil pertanyaan tema di dalam fishbowl subtema. Baik, jadi silakan mengambil fishbowl subtema ini. Saya akan tunjukkan kepada hadirin dan moderator. Nomor 3, B3. Para hadirin, amplop masih tersegel pada para calon wakil gubernur, masih tersegel sebagai penanda bahwa pertanyaan di dalam amplop masih dijamin rahasianya. Kami akan buka. Mereka mengingatkan kepada calon wakil gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan akan hanya dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor 1, Ibu J. Natalia Suryanto. Sampai tahun 2022, indeks demokrasi NTT berada di urutan ke-23 dengan 77,8 poin di bawah indeks nasional dengan 80,4 poin. Persoalan di balik indeks demokrasi NTT ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik 30,7 poin, transparansi anggaran pemerintah 42,8 poin, dan kinerja birokrasi dalam pelayanan publik 56,2 poin. Pertanyaannya, bagaimana cara paslon menyelesaikan persoalan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, transparansi anggaran, dan kinerja birokrasi dalam pelayanan publik untuk mengkonsolidasikan demokrasi di NTT? Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Buat saya akan bicara lebih terus terang dan secara langsung. NTT adalah provinsi yang sangat toleran. Jadi saya yakin seharusnya seiring dengan jalannya demokrasi itu sendiri. Nah, sekarang kenapa malas masyarakat untuk berpartisipasi? Masalahnya adalah partisipasinya tidak didengar. Sehingga yang harus dilakukan sebagai pemimpin adalah kita kembali untuk mendengar. Makanya Kakak Ansi dan Kakak Jen membuat satu program yang namanya Lapor Kakak. Kenapa begitu? Kami berdua punya pengalaman ketika kami bekerja dengan Pak Ahok di Balai Kota. Kita sehari-hari yang menerima aduan. Dan bagaimana aduan itu kita kerjakan? Kita ada nilainya, merah, kuning, hijau. Merah berarti belum dikerjakan, kuning sedang proses, hijau selesai, dan bagaimana penilaian masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu bisa berpartisipasi dalam kinerja pelayanan publik, saya yakin partisipasi itu akan jauh meningkat. Demikian juga ASN. Kalau mereka dikerja ada nilainya bagus, ada insentif. Nggak bagus, tidak dapat insentif. Maka mereka akan lebih semangat juga. Kalau semuanya sama aja, nggak akan semangat. Pelayanan kita bilangnya mediocre, sosok aja. Yang kita mau adalah kita perubahan mindset. Kalau ASN ini melayani publik dengan baik, respon masyarakat baik, ASN ini juga akan senang. Masyarakat senang, ASN senang, kita juga senang. Ya, dan dengan begitu ada proses penilaian yang terjadi bukan hanya dari kita pimpinan, tapi juga dari masyarakat langsung. Dengan demikian partisipasi pasti meningkat. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor 2 Bapak Jody Asadoma untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor 1. Waktu Anda
menit. Dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Terima kasih. Ada 3 kata kunci di sini. Yang pertama adalah rendahnya partisipasi masyarakat, yang kedua transparansi, dan 3 adalah pelayanan publik. Rendahnya partisipasi masyarakat ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Karena itu apabila kami nanti memimpin, kami akan membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya dengan masyarakat. Bukan kanal komunikasi di masa kami di mana masyarakat dapat melaporkan berbagai macam kejadian, berbagai macam permasalahan yang dialami. Masalah transparansi, kami akan membuka seluas-luasnya semua program kerja dan anggaran yang ada di pemerintah sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengikutinya. Masalah pelayanan publik, kami akan menyiapkan ASN kita dengan pelatihan agar mereka siap setiap saat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Inilah yang akan kami lakukan apabila kami terpilih nanti. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kepada calon wakil gubernur nomor 3 Bapak Adrian Suhaimi untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor 1. Waktu Anda 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Oke, terima kasih. Tentu transparansi dan relaksasi aturan itu yang paling penting. Terus yang kedua penyiapan SDM. Ya. Karena kalau kolaborasi dan transparansi, ya, SDM-nya bagus, speed atau kecepatan pelayanan akan terwujud. Ya. Yang satu hal lagi adalah bagaimana ya, kinerja bisa didorong dengan baik ketika kesejahteraan pegawainya juga kurang diperhatikan. Sehingga konsisten kami dari Paket Siaga ke depannya ini memang harus menjadi poin penting. Ya. Semua nanti pelayanan publik ya, 1 pintu ini bukan hanya sebuah simbol. Bila perlu one day service, 1 hari jadi. Begitu daftar harus langsung. Soal kekurangan itu harus ya, disusul kemudian. Karena apa? Masyarakat butuh pelayanan. Yang kedua, daerah butuh PAD, sinergi. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami akan mempersilakan kembali calon wakil gubernur nomor 1 Ibu J. Natalia Suryanto untuk merespon tanggapan 2 calon wakil gubernur yang telah dikemukakan. Waktu Anda 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Jadi pada dasarnya kalau partisipasi dari masyarakat itu mau tinggi, maka request, acuan yang mereka berikan itu mereka mau didengar. Bagaimana kita mendengar secara langsung? Karena di provinsi kepulauan kita bentuk yang namanya lapor kakak, nggak usah jauh-jauh harus ke Kupang. Ini beda dengan Jakarta, ini NTT, kita yang jemput bola, kita tangkap aspirasi masyarakat. Ya. Sekarang ini musrembang terjadi, terrealisasi atau tidak? Jadi sekarang kita buka musrembangnya harusnya berbeda-beda. Musrembang ibu-ibu, musrembang petani, musrembang nelayan, dan lebih lagi musrembang ASN juga harus ada. Kita beralih ke pertanyaan kedua untuk calon wakil gubernur nomor 2 Bapak Doni Asadoma. Untuk itu kami persilakan panelis untuk Deji KPR Tuban untuk mengambil pertanyaan di dalam Dispo B. Kita akan ulang. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor 2 Bapak Doni Asadoma. Tata kelola sumber daya alam di NTT seringkali menghadirkan konflik sangat serius di antara masyarakat umum, masyarakat adat, investor, dan pemerintah yang mengatasnamakan keadilan di satu sisi dan investasi di lain sisi. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk menciptakan kebijakan tata kelola sumber daya alam yang memberikan keadilan bagi masyarakat umum dan masyarakat adat, sekaligus kenyamanan dan pertumbuhan investasi di NTT? Waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Ada 2 hal penting dari pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah kepentingan investasi, dan yang kedua adalah kepentingan dari masyarakat adat yang berdiam di tempat investasi tersebut. Karena itu, apabila seorang investor akan
berinvestasi di sebuah tempat, yang nomor satu harus dilakukan adalah komunikasi aktif, komunikasi yang terbuka antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat adat, dan investor. Semua permasalahan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan kepada perizinan dan pembiayaan daripada proyek tersebut. Selama ini apa yang terjadi adalah ketertutupan antara pemerintah dan investor. Masyarakat adat baru tahu ketika proyek tersebut baru akan dilaksanakan. Mereka tidak diajak dari awal. Karena itu kami akan selalu mengajak masyarakat adat untuk bagaimana kita bisa menerima investasi yang masuk untuk kepentingan masyarakat, untuk pendapatan daerah, untuk kesejahteraan masyarakat. Karena begitu investasi masuk, maka roda ekonomi akan berputar, maka lapangan kerja juga akan terbuka, masyarakat sejahtera, dan juga pendapatan daerah itu naik. Karena itu hambatan yang akan kita hadapi juga tidak mudah. Mungkin kita perlu bernegosiasi berkali-kali. Ini membutuhkan ketahanan dari pemerintah daerah untuk terus menegosiasikan antara investor dengan masyarakat adat sehingga tercapai kesepakatan bagaimana kita merawat, menjaga lingkungan dengan tetap kita memberikan tempat kepada investor untuk berinvestasi bagi kemajuan Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor 1 Ibu J. Natalia Suryanto untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor 2. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Kalau kita bicara sumber daya alam dan ini akan mengakibatkan dampak di masyarakat, tentu saja yang nomor 1 kita harus lakukan adalah sosialisasi. Kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa masyarakat harus terlibat dan apa efeknya untuk lingkungan masyarakat sekitar. Jadi kita bukan cuma membahas dampak ekonomi, tapi dampak ekologi. Apakah ini akan mengakibatkan hal-hal yang merusak alam? Apakah yang ketiga? Yang paling penting adalah dampak sosial terhadap masyarakat, terutama adat masyarakat setempat, yang sangat saya hormati. Contohnya misalnya, kalau harus sampai ya terjadi misalnya pergeseran rumah penduduk, misalnya di Sumba, misalnya masyarakat Sumba tinggal di rumah panggung, rumahnya besar-besar di bawah terang, nggak bisa dipindahin ke rumah model tipe 36. Baik, sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor 3 Bapak Adrianus Galuh untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor 2. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Oke, terima kasih karena keluarga saya tadi sampaikan oleh Pak Sutuni. Tentu transparansi dan penyampaian informasi yang benar dari pemerintah, dari investor kepada masyarakat adat, ya, dan pelaku-pelaku rawan lain atau pelaku-pelaku potensi ya, yang akan menjadi objek di Nusa Tenggara Timur. Nah, kadang kita ini kan mungkin tahu seperempat, dianggap tahu setengah. Informasi inilah yang menjadi masalah, yang menjadi ya, di masyarakat sering jadi problem. Kalau semua transparansi sampai ke masyarakat, saya pikir masyarakat tidak akan ya, menolak dan seterusnya. Terus jaminan dari investor. Jangan sudah rusak lingkungan, jaminan nggak ada, pergi gitu. Kita harus paham hal itu. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon wakil gubernur nomor 2 Bapak Jody Asadoma untuk merespon tanggapan 2 calon wakil gubernur yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Bertiga saja boleh. Walaupun regulasi investasi itu sudah ada, tapi dibutuhkan improvisasi, dibutuhkan inovasi dari seorang pemimpin untuk bagaimana bisa mempertemukan, mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada di lapangan. Apabila
masyarakat tidak setuju, maka kita harus terus berupaya untuk menegosiasikan, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, baik buruk, untung rugi, manfaat daripada suatu proyek pada masyarakat. Saya ingat Presiden Jokowi ketika akan memindahkan pasar kelewar di Solo, itu harus bernegosiasi dengan penghuni pasar itu selama 36 kali. 36 kali tanpa kenalah beliau terus mengundang datang negosiasi gagal, minggu depan undang gagal, minggu depan lagi undang, sampai masyarakat menyadari akan manfaat dan pentingnya dan masyarakat pindah sendiri dari pasar tersebut. Ini juga akan kami lakukan. Terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan ketiga untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 Bapak Adrianus Garu. Dan untuk itu kami persilakan kepada Bapak Rudi Rohi untuk mengambil pertanyaan di dalam fishbowl B. Jika saya mendekat untuk lebih memastikan. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor 3 Bapak Adrianus Garu. NTT merupakan salah satu daerah tinggi kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A, NTT tahun 2023 terdapat 185 orang pekerja migran asal NTT menjadi korban TPPO. Bahkan data Polri mencatat ada 256 kasus TPPO dengan korban 184 orang laki-laki, di mana 7 orang diantaranya masih anak-anak dan 72 orang perempuan dengan 3 orang masih anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana langkah transformatif paslon untuk menyelesaikan persoalan kasus TPPO yang terus berulang dari tahun ke tahun, khususnya untuk perempuan dan anak sebagai korban? Waktunya 2 menit, dimulai Anda berbicara. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Ya, tentu paket siaga, ya, kita lakukan satgas, ya. Dan satgas ini harus sampai ke kampung-kampung, ya, sampai ke desa-desa, ya, sampai ke kecamatan. Nah, saya bayangkan sebagai orang NTT yang saya anak desa, ya, orang keluar hewan saja dari desa ada pas. Harusnya manusia lebih berharga, dia kemana harus dicatat. Ini akan kita tugaskan ke depan, ya, sumber daya yang ada ini dan kolaborasi dengan 22 kabupaten kota yang ada di NTT. Jika ini tahu jejaknya, dia kemana, perusahaan mana, dan seterusnya, kerjaannya apa. Nah, kalau ini kita tidak lakukan dengan baik dan benar, ini sampai kapanpun. Makanya komitmen kami ini yang harus kita tegas, kolaborasi antara aparat keamanan, ya, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat kampung, yang keluarga, yang sekalipun yang memberikan anaknya keluar, ini harus tanggung jawab bersama. Sebab kalau ini kita lakukan, pasti tidak ada masalah. Kita tahu siapa yang bawa, siapa yang tanggung jawab. Yang selama ini yang terjadi, semua mengaku tidak tahu. Karena apa? Tempat pelatihannya juga ada yang sembunyi-sembunyi di tempat yang tersembunyi. Tempat penampungannya juga seperti itu. Nah, makanya kita mari, ya, kita lakukan transparansi semua hal dalam rangka menekan apa yang menjadi soal, terutama masalah perdagangan orang di NTT. Saya pikir itu yang menjadi poin pertama. Poin yang kedua, kolaborasi, ya, secara berjenjang, ya, kepada tingkatan mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, sampai pemerintah desa, bahkan kita sampai ke dusun-dusun, supaya tahu harganya kemana. Hilang hewan aja dicari kok, apalagi manusia. Nah, ini yang PR kita semua sebagai anak NTT ke depan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 Ibu J. Natalia Suryanto untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. 10 tahun saya pelayanan di NTT, saya pribadi mengenai topik ini sangat mengena di hati saya. Karena saya sendiri sudah pernah memulangkan orang korban TPPO. Baik itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi satu hal di sini kalau menurut saya Satgas TPPO akan sulit. Karena apa? Karena biasanya yang mendagangkan orang itu adalah orang yang mereka kenal atau kerabat, bahkan keluarga sendiri. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mencegah TPPO terjadi. Yang pertama,
tentu kita berusaha untuk mendatangkan lapangan pekerjaan ke NTT. Ya. Yang kedua, untuk pekerja migran yang resmi, mereka dilindungi, mereka CPNI, mereka punya balai latihan kerja yang merekrut orang-orang. Kalau balai latihan kerja ini merata di semua tempat dan mereka yang merekrut pekerja-pekerja ini dengan gaji yang sesuai, nggak menarik untuk TPPO. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor 2 Bapak Jody Asadoma untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor 3. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Saya adalah polisi. Saya mantan Kapolda. Dan ketika saya Kapolda, saya berhasil menangkap 53 orang TPPO. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Cawagup nomor 3. Adalah kolaborasi. Pertanyaannya kolaborasi mana? Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, untuk semuanya bergerak mulai dari desa. Kenapa? Karena TPPO ini berawal bermula tuh dari desa. Karena itu konsentrasi itu harus kita pusatkan di desa. Dengan apa? Dengan pencegahan, dengan kampanye anti TPPO, dengan memberikan kesadaran bahwa kalau mau kerja ke luar negeri ikut yang formal, bukan ikut yang informal atau yang irregular. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon wakil gubernur nomor 3 Bapak Adrianus Danu untuk merespon tanggapan 2 calon wakil gubernur yang telah dikemukakan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Oke, terima kasih ya. Makanya ke depan ya kita perbaiki sistem. Ya, saya bayangkan hampir seluruh kabupaten kota punya BLK. Ya. Tapi tidak ada, mungkin ya BLK itu banyak tapi hanya nafsu membangun. Bahkan tidak ada sertifikasi. Nah, ini menjadi catatan kita ke depan. Ya. Tapi saya terima kasih saudara saya Bung Melki. Mungkin ada satu BLK yang dia bina hanya untuk urus kopi. Tapi bahkan mana keterampilan lain anak-anak NTT. Makanya bangun BLK mana-mana tapi ya anak NTT tetap seperti ini. Nah ini kita perjuangkan depan. Stop lagi bangun tapi kita prioritas. Supaya tenaga kerjanya bisa profesional, disertifikasi dengan baik, supaya laku baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sehingga ini menjadi konsen kita ke depan. Bukan sekedar apa namanya hanya kejar mau membangun tapi bagaimana hasil. Baik, waktunya sudah habis. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Dan kami persilakan kepada para calon wakil gubernur untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Ini kesempatan pertama kami berikan untuk pasangan calon gubernur nomor urut 1 Bapak Yohanes Franciscus Rema dan Ibu J. Natalia Suryanto untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 Bapak Immanuel Melkiades Lakalena dan Bapak Jody Asadoma. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 dan nomor 2 untuk maju ke podium. Hanya nomor 1 saja, silakan. Ya, baik. Pertanyaan saya untuk paslon 2. Paslon 2, Anda didukung oleh koalisi besar, ya. Nah, bagaimana memastikan kalau pemerintahan Anda bebas dari kepentingan korupsi, kolusi dan nepotisme? Udah. Kami persilakan calon pasangan calon nomor 1 silakan. Kami persilakan pasangan calon nomor 2 Bapak Immanuel Melkiades Lakalena atau Bapak Jody Asadoma untuk menjawab
waktunya 1 menit, dimulai, maksud kami waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Ya, yang pertama kami bersyukur malah memiliki koalisi besar. Karena sejatinya Bung Karno mengajarkan agar kita mesti gotong royong urus dari Bung Karno, karena Bung Karno kita masih urus bangsa ini, urus NTT itu bersama-sama. Malah koalisi kami itu bisa ditambah lagi lebih bagus lagi. Dan sekali lagi ngurus NTT, ngurus bangsa itu harus sama-sama. Nah, kalau ada persoalan hukum di situ, mudah saja tegakkan aturan. Dan sebenarnya begini ya, pada saat kami kemarin, kebetulan kami diundang juga hadir di Istana Negara, saya dan Pak Jokowi. Kami hadir langsung di sana, menyaksikan langsung serah terima dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto, dan bertemu dengan banyak sekali menteri-menteri yang ada di situ. Justru sebenarnya ini menjadi kekuatan sebenarnya. Karena para menteri ini yang hadir, Pak sudah bilang, pokoknya Timel, lu jadi gubernur nanti gua kasih ini, kasih ini, kasih ini. Ada perspektif bahwa koalisi besar ini justru menjadi masalah. Justru ini adalah anugerah buat NTT. Buat pasangan nomor urut 1 ya. Justru dengan banyaknya koalisi partai yang dimiliki ini, dan kami punya Pak Prabowo Subianto Presiden, Mas Gibran Wakil Presiden, seluruh menteri itu kan koalisi kami semua. Justru itu anugerah buat NTT di tengah fiskal yang lagi sulit ini. Dengan yang namanya itu urusan korupsi, ya tegakkan hukum aja, yang bersalah dieksekusi di situ. Dan kami pastikan bahwa tidak ada dagang sapi dalam urusan kami ini. Ya, kami terima dukungan ini sekali lagi karena memang ini ada koalisi Pak Prabowo Mas Gibran menang di Pilpres, lalu oleh beliau sendiri, nama saya dan juga Pak Joni diputuskan, ada SK DPP Gerindra, beliau teken langsung di situ oleh Pak Prabowo, diteken juga oleh anaknya Pak SBY, kemudian juga oleh Pak Jokowi melalui Biro. Jadi ini anugerah buat NTT. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur atau calon wakil gubernur nomor 1 menanggapi Bapak Yohanes Franciscus Pema atau Ibu J. Natalia Suryanto. Kami persilakan waktunya hanya 1 menit dimulai dari Anda. Ya, kami memberikan apresiasi atas komitmen dan kesungguhan Paslon 2 yang ingin betul-betul mengedepankan semangat kegotong royongan. Tetapi perlu kami garis bawahi juga bahwa kerjasama antar partai politik ini tidak semata-mata dilandasi oleh semangat kegotong royongan. Artinya kemungkinan akan ada kerentanan, sehingga kemudian kami menyampaikan pertanyaan itu. Kami juga ingin menyampaikan provisia kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kami yakin beliau itu akan menjadi negarawan dan akan membantu siapapun yang menjadi gubernur. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu, silakan ibunya buat menambahkan. Masih ada waktu. 5 detik lagi, Pak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur atau calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi Bapak Immanuel Garcia Mataleda atau Bapak Jemi Asanoma. Kami persilakan, waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. NTT ini fiskalnya lagi terbatas, dan kita tahu bersama bahwa untuk membangun NTT itu dan seluruh NTT tingkat 22 ini satu kota dan satu kabupaten ini membutuhkan dukungan kuat dari Jakarta. Dan menurut saya ya kami malah bersyukur ya 11 partai politik ini justru menjadi kekuatan luar biasa bagi kita. Dalam semua kampanye kami di mana-mana selalu saya katakan begini, terima kasih Presiden Jokowi, terima kasih Presiden SBY, terima kasih Presiden Megawati, selamat bekerja Presiden Prabowo. Kami jaga persatuan nasional, kami jaga persatuan nasional, dan kami pastikan bahwa bukan cuma koalisi kami gitu. Saya pribadi berteman baik dengan Pak Said Abdullah, Ketua Banggar dari PDI Perjuangan. Semua kita ajak urus NTT ketika kami menang sebagai gubernur wakil gubernur. Bukan sama koalisi kami, koalisi manapun juga ketika kami menang ini, kami ajak untuk urus NTT bersama dengan kekuatan 11 partai politik. Terima kasih. Terima kasih.
dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali ke tempat. Dan baru saja kita menyimak pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 berhadapan dengan tanya jawab serta memberi tanggapan. Selanjutnya, calon pasangan nomor urut 2 Bapak Immanuel Mercedes Lakalena dan Bapak Joni Asadoma akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 Bapak Simon Petrus Kabasi dan Bapak Ardianus Garu. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk maju ke podium. Untuk itu, kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Kita mengetahui bahwa Pulau Flores dikenal sebagai pulau panas bumi dan pengembangannya diharapkan lebih luas dari Manggarai Barat, Lembata sampai Alor dan akan membutuhkan waktu lebih dari 3 sampai 5 tahun. Namun potensi pengembangan ini seringkali beririsan dengan stabilitas politik. Bagaimana Anda membijaki kepentingan global untuk pemenuhan sumber energi utama dari geothermal ini? Terima kasih. Baik, kepada Bapak pasangan calon nomor 3 Bapak Simon Petrus Kabasi atau Bapak Ardianus Garu dipersilakan untuk menjawab. Waktu Anda hanya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih paslon nomor 2 pertanyaan geothermal. Kalau saya tangkap dari pertanyaan ini bahwa sering ada friksi di bawah dalam konteks melaksanakan investasi geothermal. Kita sudah bersyukur kita telah memiliki Permen ESDM tentang Flores Geothermal Island. Dalam pelaksanaannya memang perlu pembahasan, perlu penanganan yang komprehensif. Kalau saya lihat bahwa konflik-konflik yang ada ini, kita harus membaca tulisan di punggung mereka yang berkonflik. Ya, itu apa? Bagaimana bagi hasil, kemungkinan ke depan berperan dan mendapatkan kontribusi penghasilan pusat daerah, itu semua harus jelas dan sampai harus tidak kepada masyarakat. Dan itu basic TNI itu jagonya untuk ngurus begitu. Ini merupakan suatu potensi, suatu kemampuan yang saya tawarkan bersama Pak Adrianus yang memang lahirnya di Flores. Ini juga memiliki pemahaman kultural dan situasional yang memang sangat mengakar di sana. Dan ini menjadi potensi bagi kita juga untuk bahu-membahu untuk berdua, dan ketika kita diberi kesempatan untuk ini, kita pastikan rakyat tahu bahwa ini potensi yang dahsyat. Kita akan tidak banyak tergantung dengan pusat. Transfer daerah itu kalau perlu kita kurangi. Kalau ini sudah jalan semua, transfer daerah itu hanya bonus. Tapi bagaimana masyarakat tahu nilai gunanya? Dan ini perlu kita sosialisasi mendasar, memanfaatkan apa? Unsur-unsur di bawah dan juga memanfaatkan teknologi untuk sosialisasi. Demikian. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor 2 Bapak Immanuel Mercedes Lakalena atau Bapak Joni Asadona untuk menanggapi. Waktunya hanya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kita tahu bahwa panas bumi ini adalah energi baru terbarukan yang menjadi sorotan dunia karena kita akan meninggalkan energi fosil. Karena itu energi baru terbarukan ini tidak bisa kita laksanakan sendiri dengan PAD kita. Tidak mungkin. PAD kita kemudian banyak pengeluaran yang harus kita pakai, maka satu-satunya jalan untuk membangun energi baru terbarukan ini adalah dengan dana transfer pusat. Dana transfer pusat ini bisa langsung dikerjakan oleh kementerian yang bersangkutan. Dan untuk itu kami punya koneksi, kami punya jejaring, kami punya akses untuk meminta kepada kementerian untuk menangani energi baru terbarukan di NTT, sehingga kita tidak tergantung dari energi fosil, dan pada saatnya kita mendukung pembangunan Indonesia untuk sepenuhnya menggunakan energi baru terbarukan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur atau calon wakil gubernur nomor 3 untuk menanggapi.
berbicara, silakan. Baik, pemahaman saya tadi bahwa transfer daerah bukan berarti kita yang tidak membutuhkan uang dari pusat, tapi investasi itu dari pusat sudah ada permennya. Jadi itu tinggal kita dan dengan kapasitas kita sebagai wakil pemerintah pusat itu saya sangat yakin, dan kita ingin supaya NTT bangkit, karena NTT harus memiliki kemandirian fiskal dari hasil yang kita dapat. Dan saya sepakat dengan paslon nomor 2, ke depan kita akan mendorong untuk kesiapan. Kesiapannya dari mana? Dari aspek sosialisasi dan melihat potensinya, dan bagaimana peran pusat, daerah, dan masyarakat lokal. Dan jangan lupa satu, bagi hati. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat. Hadirin dan pemirsa, baru saja kita menyimak pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3 berhadapan dengan tanya jawab serta memberi tanggapan. Selanjutnya calon pasangan nomor urut 3, Bapak Simon Petrus Kamalasi dan Bapak Denus Garu akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Yohanes Franciscus Soyamba dan Ibu J. Natalia Sugiarto. Kami persilakan untuk calon nomor urut 1 untuk maju ke podium. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 3, Bapak Simon Petrus Kamalasi dan Bapak Denus Garu untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Paslon 1 yang saya hormati, saat ini menurut kebijakan nasional reformasi birokrasi diarahkan untuk memecahkan masalah tematik daerah seperti kemiskinan yang tinggi, sekitar 19% kita sekarang. Nah, pertanyaannya, bagaimana model reformasi birokrasi dalam penanganan kemiskinan di NTT? Ya, kami persilakan selanjutnya kepada calon gubernur atau calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi nomor urut 1 untuk menanggapi dari pernyataan paslon nomor urut 3. Waktu ada 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Ya. Saya adalah politisi yang berlatar belakang akademisi, suka baca data. Angka kemiskinan kita hari ini adalah 19,48%. Pertanyaannya, siapa yang miskin? Tinggal di mana dan apa profesi mereka? Bagi kami kemiskinan NTT adalah kemiskinan masyarakat desa yang umumnya berprofesi sebagai petani dan peternak, garis miring nelayan jika mereka tinggal di pesisir. Itulah mengapa Ansi Lema ketika jadi anggota DPR RI memilih duduk di Komisi 4 untuk memberikan perhatian, kepedulian dan keberpihakan kepada kelompok miskin ini, wong cilik kaum marhaen. Maka solusinya adalah hadirkan pembangunan sampai pada level desa. Membangun NTT berarti membangun desa. Kami menggagas sebuah program yang langsung dari pemerintah provinsi, sentuhannya sampai ke desa. Pemerintah provinsi harus hadir sampai ke desa. Pendahulu kami, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Frans Leturai, pernah punya sebuah program yang namanya Desa Mandiri Anggur Merah. Ini sebagai suatu bentuk kehadiran negara, dalam hal ini pemerintah provinsi sampai di tingkat desa. Untuk desa ini kami juga akan memberikan perhatian kepada kaum perempuan dan mama-mama. Kami akan mendorong mereka sehingga ada alokasi anggaran yang memang berpihak untuk memberikan perlindungan, mendorong pemberdayaan ekonomi mama-mama di desa ini. Tadi Kakak Jen bilang muspus kaum perempuan, musyawarah khusus kaum perempuan. Maksudnya apa? Supaya gender mainstreaming itu betul-betul muncul mulai dari bawah. Sekian, terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Hadirin dimohon untuk tetap tenang. Selanjutnya
menanggapi Bapak Simon Petrus Karlasi atau Bapak Adrianus Garung. Waktunya hanya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Terima kasih Paslon 01. Dilihat dari maksud pertanyaan saya dan jawabannya sangat meyakinkan, dan itu merupakan bagian dari apa yang saya pikirkan. Dan saya tambahkan, artinya ini kalau Pak Ansy jadi tambahkan bahwa di desa itu memang pembangunan berbasis desa sampai ke bawah itu harus dimiliki oleh semua aparatur, dan kesadaran untuk melayani sampai ke tingkat bawah itu perlu. Karena ke depan tidak ada kata lain kalau di desa itu harus kita kembangkan agrobisnis, agroindustri yang mana tidak hasil mentahan yang mereka lakukan, tapi harus ada satu tingkatan yang naik dari produk mereka sehingga banyak lapangan kerja muncul, dan itu akan berdampak sekali pada yang saya tanyakan tadi. Demikian, terima kasih. Waktu masih tersisa. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur atau calon wakil gubernur nomor 1, Bapak Yohanes Franciscus Tema atau Ibu J. Natalia Suryanto, untuk menanggapi. Waktunya hanya 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Ya, kami pikir apa yang menjadi komitmen Paslon 3 itu penekanannya sama dengan kami. Ya, jadi membangun NTT mulai dari desa. Ya, negara harus hadir menunjukkan keberpihakan. Ansy Lema jadi DPR RI memilih duduk di Komisi 4 karena memang untuk hadir bagi orang miskin. Dan perspektif yang akan didorong dengan adanya Kakak Jen di samping saya sebagai wakil gubernur, dalam bidang pertanian misalnya, tidak saja tanam, petik, jual, tetapi tanam, petik, olah, jual, sehingga ada nilai tambah ekonomis yang akan didapatkan. Di sana ada pengintegrasian knowledge, di sana ada geliat UMKM yang bisa kita bangkitkan, kita tumbuh kembangkan, dan ini semua akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kita di desa-desa. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk para calon gubernur dan wakil gubernur untuk kembali ke tempat duduk. Pemilihan tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, tapi jangan kemana-mana karena segmen tanya jawab antar pasangan calon pemimpin kepala daerah Nusa Tenggara Timur masih akan kembali. Tetaplah di debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Baik, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 1 untuk maju ke podium. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya hanya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Baik, kami ingin bertanya, laporan realisasi APBD Provinsi NTT per Oktober 2024, target pendapatan daerah baru tercapai 67,6%. NTT memiliki wajahan utang sebesar 18 miliar per bulan sampai dengan tahun 2029. Dengan situasi fiskal ini, siapapun yang menjadi gubernur atau gubernur pasti akan mengalami tantangan berat di bidang fiskal. Sebagai pimpinan birokrasi di NTT, bagaimana pasangan nomor 1 mengantisipasi dan mensiasati ketiadaan ataupun kekurangan fiskal semacam ini? Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 Bapak Yohanes Franciscus Tema atau Ibu J. Natalia Suryanto untuk menjawab. Waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Kami memikirkan pembiayaan pembangunan non APBD dan non APBN sebagai tambahan. Karena itu kata kuncinya adalah bagaimana menyiapkan iklim investasi yang kondusif
yang bisa mendatangkan investor. Tadi kita sudah bicara soal pentingnya pemerintahan yang bersih dan berorientasi melayani. Kita sudah bicara tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Kita sudah juga bicara tentang pelayanan publik yang serba cepat. Sebenarnya banyak potensi investasi yang akan datang ke sini. Sebagai contoh, yang kita kenal dengan terminologi investasi transit. Sesungguhnya jika ditelusuri, kalau seandainya pemerintah kita memiliki dalam tanda petik keramahan terhadap para investor, pasti mereka mau mengembangkan investasi ini secara baik. Tetapi kita mungkin perlu melakukan refleksi internal kepada postur dan juga performance pelayanan publik pemerintah kita. Jangan sampai urusan perizinan, jangan sampai urusan terkait dengan investasi ini justru menciptakan kesulitan-kesulitan bagi investor ini. Kami juga akan mengoptimalkan kerjasama dengan International Non-Governmental Organization atau LSM nasional yang kami tahu mereka datang ke NTT membawa banyak uang untuk melakukan pembangunan pemberdayaan rakyat, dan itu bisa dikolaborasikan dengan kerja-kerja pemerintah daerah. Sekian. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur atau calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Bapak Immanuel Melkiades Lakalena atau Bapak Joni Asadoma, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Baik, yang pertama, karena kami punya koalisi 11 partai politik ini, seluruh partai politik yang punya kekuatan di kabinet saat ini sudah memberikan komitmen bahwa akan memberikan dukungan optimal terkait dengan kesulitan anggaran yang kita miliki ini. Seluruh sektor tanpa kecuali, sejauh ada program pusat yang bisa ditaruh di daerah, teman-teman di Jakarta sudah memberikan komitmen untuk membantu NTT di tengah kesulitan kita saat ini. Yang kedua, tentu juga kita akan mendorong agar yang menjadi spirit kami, ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT ini kita ingin mengajak seluruh potensi orang NTT di seluruh dunia yang ada di luar negeri, di dalam negeri. Hari Minggu atau hari ini kami akan berkomunikasi dengan semua teman-teman diaspora agar mereka juga bisa terlibat di NTT. Mereka bisa bantu di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya untuk membuat NTT bisa lebih cepat. Selain kekuatan pemerintah pusat, dukungan ayo bangun NTT, kami juga pastikan bahwa rakyat kita dorong untuk hilirisasi, di mana mereka bisa mengolah sumber mereka, menjual dengan lebih mahal. Mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur atau wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi Bapak Yohanes Franciscus Rema atau Ibu Jen Natalia Subianto. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Ya, tentu Ansi Lema adalah mantan anggota DPR RI, punya teman 110 kursi di DPR RI. Teman Ansi Lema juga tidak hanya dari PDI Perjuangan, lintas partai malahan. Maka jika Ansi Lema menjadi gubernur NTT, teman-teman ini juga sudah berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada provinsi ini. Maka secara tegas saya bicara dengan seorang sahabat saya yang adalah ketua fraksi dari partai tertentu, mengatakan yang penting lu berjuang dan menang. Untuk NTT kita pasti akan bantu. Dan tentu kami yakin Presiden Joko Widodo telah meletakkan legasi yang baik, cintanya pada NTT. Kami yakin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga akan membantu siapapun yang memimpin NTT ini. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya pasangan calon nomor 3, Bapak Simon Petrus Kawasi atau Bapak Adrianus Garu akan bertanya kepada pasangan calon nomor 2, Bapak Immanuel Melkiades Lakalena atau Bapak Joni Asadoma. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor 3 untuk bertanya. Yang saya hormati paslon nomor 2, Melki Pak Joni, jika menjadi gubernur dan wakil gubernur NTT,
salah satu masalah yang menjadi persoalan utama masyarakat NTT adalah akses pelayanan air bersih dan air untuk pertanian. Pertanyaan saya, bagaimana model inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh air bersih dan air pertanian secara berkualitas dan merata? Waktunya masih ada? Masih mau digunakan atau sudah cukup? Cukup. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor 2, Bapak Emmanuel Melkiades Magalena atau Bapak Joni Asadoma untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, kita sudah bersyukur ya memiliki banyak bendungan, banyak waduk dan cukup banyak embung yang dibangun. Itu semua karena dukungan pemerintah pusat kepada Gubernur NTT karena mereka bagian dari Polisi Nasional. Saya memiliki banyak teman-teman juga jadi kepala daerah di berbagai daerah, tidak mudah membawa program seperti yang Pak Jokowi lakukan di tahun beliau menjabat 10 tahun ini. Kalau bukan bagian dari Polisi Pusat, pertemanan boleh, tapi kalau bukan bagian Polisi Pusat tidak mungkin dikasih butuh. Untuk itu, kami pastikan bahwa problem mendasar air di NTT adalah bagaimana kita memastikan seperti di era masa lalu, di era Pak Harto yang kita agak ketinggalan adalah memastikan air itu ada dari bendungan, waduk, dari embung dan berbagai yang sudah dilakukan ini sampai kepada tempat yang membutuhkan, entah itu pertanian, peternakan dan sebagainya. Kita masih kalah di urusan pengairan dan irigasinya. Kami pastikan dengan dukungan pemerintah pusat kami akan beresin soal ini. Yang selama reformasi ini kita ketinggalan di urusan pengairan air ini. Itu terkait dengan yang sudah kita punya yang pasti harus kita alirkan kepada masyarakat. Terkait dengan bagaimana mengambil sumber-sumber air di mana-mana itu kami berterima kasih. Kita juga berterima kasih bagi Pak Simon Kamas dan teman-teman dari karena ini program dari pemerintah pusat. Sekali lagi ya, program dari pemerintah pusat itu dibuat di NTT. Program itu program pemerintah pusat. Saya sudah cek kepada para pimpinan-pimpinan ini program pemerintah pusat. Jadi ada dibuat dari pusat dibawa ke NTT. Kami berterima kasih sudah dibuat oleh Pak Kamas dan teman-teman dari TNI. Ini program pemerintah pusat. Sekali lagi ini bisa terjadi karena ini program pemerintah pusat. Hanya karena kita bagian dari Polisi Nasional, program itu perlu bisa dibuat ke NTT, bukan soal pertemanan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang. Hadirin dimohon tetap tenang. Mohon tenang. Debat masih berlangsung. Kita akan lanjutkan ke Baik, selanjutnya kami persilakan calon gubernur atau calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi Bapak Simon Petrus Kamasi atau Bapak Adrianus Garut. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Terima kasih Pak Belgi. Yang lebih teknis lagi memang kita harus memastikan bahwa bendungan-bendungan ini tidak mubazir. Sudah proyek yang mahal. Jadi antara pusat, provinsi dan kabupaten nanti kita harus berdiri sama-sama dan memetakannya di lapangan. Bagaimana supaya air ini sampai ke lahan-lahan yang tersedia. Irigasi primer, sekunder, tersier ini kewenangannya beda-beda, tapi eksekusinya belum kelihatan. Untuk nanti beberapa bendungan yang baru, apabila siaga sudah diberi kepercayaan juga, maka saya pastikan akan sampai ke lahan-lahan terjauh dari potensi yang sudah disiapkan dan sudah menjadi analisa pada saat pembuatannya. Ada percepatan pembuatan sistem irigasi yang menggunakan geomembran. Kita bisa membuat saja dulu sifatnya darurat tapi bisa dipakai dalam waktu lama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur atau calon wakil gubernur nomor 2 untuk menanggapi Bapak Emmanuel Melkiades Magalena atau Bapak Joni Asadoma. Kami persilakan, waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Baik, saya pikir saya dengan Pak Kamasi tidak ada perbedaan. Nanti kita akan bagi tugas untuk bagaimana pusat, provinsi tingkat 2 kita dengan baik agar air sampai pada tempat yang membutuhkan. Tapi saya tegaskan lagi di sini bahwa pemerintah provinsi itu adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Saya ulangi lagi ya, wakil pemerintah pusat di daerah. Dia membawa banyak program pusat untuk daerah. Karena itu kalau di eranya Pak Frans Luburaya, di eranya Pak Victor Bung Sekolah, itu bisa terjadi karena mereka
satu, bukan cuma sekedar teman. Mereka bagian dari koalisi besar di Jakarta untuk membawa program ke NTT. Kami pastikan, sebagaimana Pak Jokowi sudah membawa program yang banyak sekali, luar biasa, di era Pak Prabowo Subianto sampai era Pak Victor Leskodat, di era Melki Joni nanti Prabowo Gibran akan kami bawa banyak program ke NTT, harus lebih hebat lagi. Karena semuanya kumpul di sini. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Kami persilakan kembali duduk. Selanjutnya pasangan calon nomor 1. Pasangan calon nomor 2 silakan kembali duduk. Bapak. Selanjutnya pasangan calon nomor 1 Bapak Yohanes Franciscus Lema dan Ibu J. Natalia Suryanto, silakan untuk maju ke podium. Pasangan calon nomor 1 akan bertanya kepada pasangan calon nomor 3. Waktunya hanya 1 menit. Dimulai saat Anda berbicara, kami persilakan. Penegakan hukum dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah dimaknai dengan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, termasuk masyarakat adat. Terkait hal itu, kami tanyakan, apakah Anda setuju mengenai kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya yang menurunkan status cagar alam Mutis menjadi taman nasional? Baik, masih ada waktu, apakah ini dilanjutkan? Cukup? Baik, kami persilakan pasangan calon nomor 3, Bapak Simon Petrus Kablasi atau Bapak Andreas Garu untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Tenang. Baik, silakan. Terima kasih Pak Ansi dan Ijen untuk pertanyaan. Saya senang sekali atas perhatian dedikasinya Pak Ansi, terutama untuk Mutis. Karena Mutis itu tempat lahir saya. Saya tahu persis. Dan terkait cagar alam dan penurunan status menjadi taman nasional, itu akan, kalau saya jadi gubernur nanti, maka itu pasti akan kita bahas dengan pemerintah pusat. Bagi saya yang terpenting adalah Mutis itu dengan existingnya sekarang, bagaimana manfaatnya untuk masyarakat dan bagaimana dikelola sekarang ini untuk masyarakat dalam kaitannya dengan keberadaan Mutis yang sebenarnya itu menarik. Tapi ada caranya dalam pendekatan kita melaksanakan pengelolaannya. Biarkan statusnya apa, jangan kita percakapan yang mendetail. Nanti akan menjadi tanggung jawab apabila saya jadi gubernur, saya ingin kembalikan menjadi cagar alam. Ya. Yang kedua, bahwa mengelola Mutis itu kita punya pengalaman. Kita lihat Gunung Sinai, harusnya kita dari jauh saja dikelilingi oleh kegiatan ekonomi, tapi Mutisnya sendiri harus biarkan tetap abadi. Karena apa? Mutis itu sumber airnya Pulau Timor. Kalau salah penanganan, Pulau Timor kering. 50 tahun ke depan akan bermasalah. Jadi pendekatan saya sesuai dengan siaga alam, maka kita akan concern. Batas Mutis yang boleh terakses itu mana? Tanam pohon keliling sebagai batasnya. Tidak usah sentuh yang di dalam. Jadi waktunya telah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur atau wakil gubernur nomor 1 untuk menanggapi Bapak Yohanes Franciscus Lema atau Ibu J. Natalia Suryanto. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Saat saya jadi anggota DPR RI, saya pasang badan menolak penurunan status cagar alam Mutis. Saya berkelahi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kenapa? Ada 2 soal di sana. Satu soal masyarakat adat yang telah menjaga Mutis dan konservasi Mutis lewat local wisdom, dan yang kedua, kita tahu Mutis adalah sumber airnya bagi orang Timor. Ibarat mama yang menyusui Pulau Timor itu. Kalau hari ini status cagar alam Mutis itu diturunkan menjadi taman nasional, maka ada puluhan ribu hektar yang beralih fungsi menjadi apa? Menjadi zona pemanfaatan.
Mutis akan kekurangan zona konservasi dan ini mengancam persediaan air. Kalau ANSI Bela Mutis karena mau melindungi masyarakat adat dan memastikan air akan ada buat Timor. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur atau wakil gubernur nomor 23 untuk menanggapi Bapak Simon Petrus Kabasi atau Bapak Demus Garut. Kami persilakan, waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Jaga lingkungan sudah ada dalam misi kami, dan kalau kami terpilih memimpin NTT, maka Mutis itu akan saya isolasi. Artinya apa? Isolasinya dalam arti positif. Di pintu masuk kita pasang portal, tidak ada yang bisa mengakses dengan mudah ke sana, dan masyarakat yang tahu, masyarakat adat terlibat di situ. Seperti kita berekreasi ke Bromo, orang stop di mana, naik mobil yang disiapkan hanya untuk lihat-lihat. Mutis pun akan seperti itu. Ngurus penghijauan di luar Mutis saja sudah repot kita. Masih banyak tempat yang tandus yang harus kita hijaukan. Maka Mutis tidak perlu banyak aktivitas di sana. Itu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Waktu masih tersisa, waktu sudah habis. Terima kasih. Kami persilakan untuk para calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk duduk kembali. Kita beri apresiasi kepada para calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024 yang telah melangsungkan sesi tanya jawab dan saling menanggapi. Hadirin dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Oke, 30 detik kita menuju OR. 30 detik kita menuju OR, Bapak Ibu semua. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Kita memasuki segmen ke-6 yang merupakan segmen terakhir di debat kali ini. Para pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup yang dapat memakai visualisasi berupa gambar atau materi presentasi, namun tidak dalam bentuk video atau gambar bergerak. Pada kesempatan pertama, kami berikan kepada pasangan calon nomor 1, Bapak Yohanes Franciscus Lema dan Ibu J. Natalia Suryanto untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Masyarakat NTT yang kami cintai, sebagai aktivis Gerakan Mahasiswa 98, anak kandung reformasi, kami ikut memperjuangkan terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kini kami ingin hadir lebih dekat, hadir secara langsung di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini untuk melakukan transformasi besar guna menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, akuntabel, serta berorientasi melayani. Kami datang memohon dukungan dari Bapak Mama, kakak adik, saudara semua. ANSI dan Jen datang memberi diri untuk menjadi pelayan Bapak Mama semua. Kami datang dengan sebuah spirit baru, sebuah era baru untuk mentransformasi birokrasi, menghadirkan sistem birokrasi, institusi birokrasi, dan perangkat birokrasi yang sungguh memberi hati dan komitmen untuk melayani rakyat. Masyarakat NTT, inilah
kesempatan kita untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Isi ruang publik dengan gagasan-gagasan cerdas, kontestasi ide dan rekam jejak. Ansi, Melki maupun Simon sejatinya adalah saudara. Kita boleh berbeda, tetapi semangat persaudaraan tetap harus dijunjung tinggi. Karena NTT adalah cinta, damai, dan persaudaraan. Sekian, terima kasih. Menyala kagak? Oh, tenang. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2, Bapak Immanuel Melkiades Latalena dan Bapak Doni Asanoma untuk menyampaikan pernyataan penutup. Kami persilakan untuk maju dan waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Saya Melki Latalena dan kawan seperjalanan saya Doni Asanoma, kami berdua ditugaskan oleh 11 partai politik yang kebetulan memang 3 diantaranya adalah sebagai presiden. Ada Pak Prabowo Subianto yang saat ini lagi menjabat, ada Pak Joko Widodo dan Pak SBY yang terus memberi pesan kepada kami untuk bekerja dengan baik melayani masyarakat. Yang kedua, tentu semua yang kita katakan tadi, semua kita punya mimpi itu ujungnya adalah dia mesti didukung oleh anggaran yang memadai. Kita sama-sama tahu bahwa kondisi NTT tidak sedang baik-baik saja. Tentu dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat, kita ambil seoptimal mungkin agar bisa tampil di Nusa Tenggara Timur ini. Termasuk juga kita membuat inisiasi dari daerah, dari seluruh NTT, dengan mendorong agar seluruh birokrasi bekerja untuk memastikan agar masyarakat bisa mengolah sumber daya dengan baik agar bisa memberi nilai tambah bagi seluruh masyarakat NTT. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPUD Provinsi NTT, kepada Bawaslu NTT, kepada pasangan 1, pasangan 3 beserta seluruh pendukung, serta kepada seluruh masyarakat NTT dimanapun juga berada yang saya yakin malam hari ini mengikuti debat paslon yang pertama ini. Kami ingin mengajak semuanya untuk berkolaborasi membangun NTT maju, NTT sehat, NTT sejahtera dan berkelanjutan. Demikian, terima kasih dan selamat malam. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk pasangan calon nomor 3 Bapak Simon Petrus Kamulasi dan Bapak Adrianus Galuh untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami persilakan. Selama perjalanan saya menjadi kepala staf Korem 2 tahun dan 6 bulan saya keliling, terakhir kami menemukan memang banyak persoalan, keluhan dan banyak ketimpangan yang terjadi dan banyak praktek KKN, menemukan banyak anak yang menderita stunting, banyak ibu hamil kekurangan gizi, banyak luka dan banyak pekerja migran yang dikembalikan, kemudian banyak ASN dan tenaga honorer yang belum sejahtera, dan banyak rakyat yang masih mengeluhkan air minum dan irigasi. Dengan posisi Pak Prabowo sebagai presiden dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan dengan bekal bahwa kami mampu mengeksekusi dan keyakinan akan hal itu, tentunya kita berharap dan kita yakin bahwa pemerintah pusat akan percaya pada kita untuk memberikan program-program untuk turun ke Nusa Tenggara Timur. Bukan saja kita bisa meminta, tapi kesehatan kita juga harus kita pastikan. Dan jika siaga memimpin, seluruh program akan dieksekusi dengan cepat, tuntas, dan tepat. Kami berkomitmen tidak akan meninggalkan air mata untuk anak cucu, tapi mata air untuk kesejahteraan masyarakat.